Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi hukum kita hari ini. Buat Anda, para pelaku usaha, yang namanya ngurusin bisnis kan emang udah penuh sama tantangan operasional ya. Tapi, ada satu mimpi buruk legal yang kadang tuh datang tiba-tiba tanpa ketuk pintu dulu. Yap, sengketa konsumen. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah prosedur yang super krusial, yaitu gimana sih cara menghadapi proses di BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tujuan kita di sesi bedah materi ini simpel banget. Kita mau membedah aturan main yang sah menurut hukum, supaya Anda nggak gampang terjebak di putusan yang bikin rugi. Oke, yuk langsung kita mulai. Coba bayangin skenario ini. Anda lagi sibuk-sibuknya ngurus bisnis. Tiba-tiba datang sebuah surat. Isinya, putusan arbitrase dari BPSK yang menghukum Anda bayar ganti rugi gede banget ke seorang konsumen. Masalahnya, Anda ngerasa nggak pernah tuh dipanggil buat sidang awal, boro-boro diajak diskusi, tiba-tiba palu udah diketok aja. Kaget? Pasti dong, bikin stres? Wah, nggak usah ditanya lagi. Banyak banget pelaku usaha yang ngerasa terpojok di situasi kayak gini. Ngerasa seolah-olah hukum tuh berat sebelah. Tapi pertanyaannya apa iya tindakan BPSK yang main jatuhin sanksi tiba-tiba ini udah bener menurut hukum? Nah, buat ngurai benang kusut ini, kita punya 6 poin agenda hari ini. Pertama, ancaman putusan BPSK sepihak, lalu hierarki penyelesaian sengketa konsumen, mediasi adalah syarat mutlak, bahaya pemanggilan tidak patut, langkah hukum pembatalan putusan, dan terakhir, kekuatan itikat baik pengusaha. Oke, kita masuk ke bagian 1, ancaman putusan BPSK sepihak. Sebenarnya, akar kepanikan para pengusaha tuh mulainya dari sini. Gini, BPSK itu nggak punya wewenang sakti buat tiba-tiba langsung lompat ke tahap arbitrase dan maksa Anda bayar denda, apalagi tanpa persetujuan Anda. Menurut aturan main hukum kita, jalur arbitrase itu nggak boleh sama sekali dipilih secara sepihak. Pokoknya harus ada kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak, yaitu Anda dan konsumennya. Dan itu pun harus didahului sama upaya perdamaian dulu. Jadi kalau BPSK tiba-tiba ngeluarin putusan arbitrase tanpa ada tanda tangan persetujuan Anda buat milih forum itu, waduh putusan itu sebenarnya jelas-jelas cacat hukum. Lanjut ke bagian 2, hierarki penyelesaian sengketa konsumen. Buat lebih paham kenapa putusan sepihak tadi itu salah kaprah, kita harus lihat urutan prosedural ini. Ini nih hebatnya hukum kita di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hukum tuh udah nyediain tangga yang harus dinaikin satu persatu. Ingat ya, mutlak nggak boleh dilompatin. Langkah pertama itu wajib mediasi. Kalau mentok, baru deh naik langkah kedua, konsiliasi. Terus, yang penting, hanya kalau kedua belah pihak benar-benar udah sepakat secara tertulis, barulah bisa masuk ke langkah ketiga, yaitu arbitrase. 3 metode ini tuh satu kesatuan prosedur yang hierarkis banget. Artinya, kalau ada yang main potong kompas langsung ke step 3, si arbitrase ini, itu udah melampaui batas kewenangan formal lembaga tersebut. Nggak bisa dibenarkan. Sekarang kita bahas bagian 3, mediasi adalah syarat mutlak. Coba kita bandingin dua hal ini supaya kita makin paham kenapa langkah pertama tadi itu bukan sekedar formalitas basa-basi. Mediasi dan konsiliasi itu sengaja didesain supaya sifatnya persuasif. Di tahap ini, Majelis BPSK fungsinya jadi penengah buat nyari solusi win-win, tanpa ada paksaan keputusan. Beda banget sama arbitrase yang sifatnya final dan mengikat, di mana majelis murni bertindak kayak hakim. Nah, karena efek hukum dari arbitrase ini absolut banget dan nggak bisa ditawar lagi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2007 tegas banget mensyaratkan adanya persetujuan tertulis atau choice of forum dari para pihak. Sekali lagi, tanpa kesepakatan hitam di atas putih itu, arbitrase adalah batal demi hukum. Titik. Kita masuk ke bagian 4, bahaya pemanggilan tidak patut. Selain main lompat langsung ke arbitrase, ada satu lagi nih, celah prosedural yang super bahaya dan sering banget makan korban. Di hukum acara perdata, ada kewajiban yang namanya pemanggilan patut. Apa sih maksudnya? Artinya, Anda tuh harus dipanggil secara sah lewat surat resmi. Dan yang gak kalah penting, dikasih waktu yang cukup buat nyiapin pembelaan. Terus gimana ceritanya kalau Anda ngerasa nggak pernah nerima surat panggilan itu? Nah, ini kuncinya. Anda harus ngumpulin jenis-jenis bukti dokumen pendukung. Misalnya, bukti ketiadaan tanda terima surat panggilan resmi, atau coba cek resi pengiriman dari BPSK. Jangan-jangan salah alamat, atau suratnya dikasih ke orang yang nggak punya wewenang di perusahaan Anda. Kalau pemanggilan ini nggak dilakukan secara patut, maka putusan apapun yang keluar, apalagi putusan tanpa kehadiran Anda, atau biasa disebut putusan first take, itu langsung kehilangan dasar hukum yang kuat dan sangat bisa dibatalkan. Masuk ke bagian 5, langkah hukum pembatalan putusan. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kalau Anda udah pegang bukti cacat prosedur tadi, terus harus ngapain dong?
Jangan ngerasa kalah dulu. Mahkamah Agung kita itu punya presiden yang sangat kuat dan berpihak pada keadilan prosedural. Coba lihat kutipan putusan nomor 553 K/PDT/BPSK/2025 ini. Di putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung dengan sangat tegas membatalkan putusan BPSK. Alasannya, karena terbukti kalau pemilihan jalur arbitrase dilakukan secara langsung tanpa ada kesepakatan tertulis. Mahkamah Agung menyatakan kalau cacat prosedur kayak gini tuh bukan cuma kesalahan administrasi sepele, tapi pelanggaran serius terhadap hukum acara. Nah, putusan ini bisa banget jadi senjata utama Anda. Secara praktiknya, begini rute perlawanan yang bisa Anda ambil. Di fase 1, seandainya Anda nerima putusan BPSK yang cacat prosedur tadi, tolong jangan cuma didiamin. Anda punya hak hukum penuh buat lanjut ke fase 2, yaitu ngajuin keberatan ke pengadilan negeri. Disinilah momen Anda buat gelar semua bukti dokumen tadi. Buktiin kalau Anda nggak dipanggil secara patut, atau buktiin kalau sama sekali nggak ada kesepakatan mediasi sebelum arbitrase. Nanti kalau pengadilan negeri ngebatalin putusan BPSK itu, ya mungkin aja konsumen bakal ngajuin kasasi ke fase 3. Tapi Anda tenang aja. Seperti jurisprudensi Mahkamah Agung yang baru aja kita bahas, kalau pengadilan negeri udah benar nerapin hukumnya, Mahkamah Agung di tingkat kasasi sangat cenderung bakal mempertahankan pembatalan tersebut. Ini semua demi tegaknya keadilan formal. Dan bagian terakhir, bagian 6, kekuatan itikat baik pengusaha. Ini dia nih faktor penentu yang bisa jadi perisai paling ampuh buat Anda di mata hakim. Kekuatan itikat baik. Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, setiap hubungan kontraktual itu wajib dilandasi sama itikat baik. Bentuk konkretnya kayak gimana sih? Gini, kalau Anda sebagai pengusaha udah proaktif ngelakuin tindakan nyata, contohnya nih, ngebalikin uang pembelian atau refund, ngeganti barang yang rusak, dan benar-benar kooperatif ngikutin proses pemulihan sebelum BPSK ngetok palu. Nah, kalau itu semua udah dilakukan di mata hukum, kerugian konsumen itu dianggap udah pulih sepenuhnya. Dan tahu nggak, implikasi hukumnya luar biasa banget. Pas hak konsumen udah dipulihkan lewat itikat baik Anda tadi, secara hukum objek sengketanya itu sebenarnya udah lenyap. Udah nggak ada lagi. Sistem hukum kita, lewat pengadilan yang lebih tinggi, ngasih perlindungan penuh buat pengusaha beretikat baik dari sanksi administratif tambahan dari BPSK yang kadang nggak proporsional. Ngasih denda tambahan ke pengusaha yang udah susah payah tanggung jawab, itu malah dianggap sebagai sebuah ketidakadilan yang nyata. Jadi, kita sampai nih di inti dari seluruh sesi bedah materi ini. Ingat, prosedur hukum itu dibikin buat ngelindungin semua pihak, konsumen dan juga pelaku usaha. Kalau Anda udah taat hukum, nunjukin itikat baik dan mulihin hak konsumen, Anda tuh punya pijakan yang super kuat buat ngelawan putusan yang sewenang-wenang. Nah, ada satu pertanyaan yang pengen saya tinggalin buat Anda renungkan. Kalau itikat baik aja udah secara tuntas mulihin hak konsumen di lapangan, emangnya sanksi cacat prosedur dari BPSK itu masih punya tempat ya di negara hukum kita? Gunakan jalur hukum yang tepat, cek lagi kelengkapan bukti dokumen pemanggilan Anda, dan pastiin Anda nggak pernah sembarangan nyetujuin arbitrase tanpa proses mediasi. Terima kasih banyak udah nyimak, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.